Shalom, damai di hati. Selamat bergabung dalam ibadah live streaming Pemuda Bahtera Pantoloan. Ibadah kita pada saat ini akan kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengaku dosanya sebagaimana firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-25, Yesaya 43 ayatnya yang ke-25 yang berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Untuk merespon berita anugerah, kita angkat pujian dengan apa kan ku balas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita buka kitab kita, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku.
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan pembacaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami melakukan ibadah live streaming di tempat ini Tuhan. Untuk memperlengkapi kehidupan kami dan ibadah kami pada siang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu perlengkapi kami Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dengan baik mengerti akan firman-Mu. Kemudian firman-Mu ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami, juga akan memperkuat iman percaya kami kepada-Mu. Ini kami ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah sedia untuk mendengarkan-Mu. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terdapat dalam dua bagian Alkitab. Yang pertama dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Bacaan kita yang kedua Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca Alkitab kita pada bagian yang pertama, yaitu Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Kita baca dalam nama Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pembacaan kita yang kedua terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang memperlakukannya dalam kehidupannya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita pada siang hari ini yaitu Tuhan Yesus naik ke sorga adalah jaminan bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga pada tanggal 21 Mei kemarin, pada hari Kamis. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup di Indonesia, di mana negara yang berasaskan Pancasila ini yang telah menetapkan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga sebagai hari libur nasional. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita mengakui secara nasional peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Pernahkah saudara-saudara sekalian menemukan jawaban mengapa kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Ada banyak orang Kristen yang merayakan hari kenaikan Yesus tanpa pengertian yang benar. Jika kita tidak mengerti, maka sia-sialah ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang sudah kita lakukan. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga memiliki arti penting dalam iman Kristiani, yaitu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bukan hanya mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, tetapi Tuhan yang juga naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga karena memang dia berasal dari sorga. Pada kitab Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Selain itu, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ia berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu bahwa kebutuhan primer kita yaitu sandang, pangan, dan papan. Rumah atau papan adalah kebutuhan primer manusia selain pangan atau makanan, juga sandang atau pakaian. Bukan saja di dunia ini kita membutuhkan tempat tinggal, namun setelah roh meninggalkan tubuh kita, ia pun sangat membutuhkan tempat untuk tinggal. Tempat tinggal untuk roh tidak dapat dibangun oleh tangan manusia. Hanya tangan Tuhan yang dapat membangunnya. Sekaya apapun, orang tidak akan dapat memperoleh rumah abadi selain disediakan oleh Tuhan sendiri.
Bagi orang percaya yang hidup berkenan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menyediakan dan memiliki tempat bagi kita di sana nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dapat kita bayangkan jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, jika kita tidak percaya kepada Tuhan, akan tinggal di manakah roh kita nanti setelah kita mati. Dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, sorga bukan sekedar angan-angan, sorga bukan sekedar impian, sorga bukan sekedar pengharapan kosong, melainkan sorga merupakan sesuatu yang pasti, karena Tuhan telah menyediakannya bagi kita. Sebab Ia mau di mana Ia berada, di situ pula kita akan berada. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, bukan tempat tinggal kita secara permanen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah sorga. Kita boleh baca dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keselamatan dan hidup kekal menjadi sebuah jaminan yang pasti, sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan melalui pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, juga kenaikannya ke sorga. Tuhan Yesus berkata pada Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada hal menarik dalam peristiwa ini, saudara-saudara. Sebab Ia terangkat ke sorga dalam posisi sedang memberkati murid-muridnya. Itu bukti bahwa Ia adalah Tuhan yang sangat peduli. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus naik ke sorga bukan berarti meninggalkan umatnya, tetapi maksud Tuhan yaitu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Dengan kepergian Tuhan ke sorga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus untuk turun dan tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus berperan sebagai penasihat, pendamping, dan penghibur. Dengan pertolongan Roh Kudus, umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah saat Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, betapa beruntungnya kita karena telah dipilih oleh Tuhan. Setelah Yesus berkarya dan menebus dosa kita dalam Ia mengorbankan dirinya dengan Ia rela di kayu salib, kemudian Ia bangkit dan sekarang Ia naik ke sorga, itu menjadi jaminan keselamatan bagi kita semua. Tetaplah hidup di dalam Tuhan dan menjadi saksinya di muka bumi. Terpujilah Tuhan. Amin. Merespon firman Tuhan, kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Nya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita bersatu hati, kita tenangkan hati dan pikiran kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Ada kesempatan yang indah yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah live streaming Pemuda Batra Pantoloan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kiranya lewat ibadah live streaming ini, namamu selalu dipuji dan dipermuliakan. Dalam ibadah kami Tuhan, kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya. Kiranya apa yang kami renungkan tadi Tuhan, boleh dapat kami mengerti, sehingga ya Tuhan kami benar-benar memegang teguh bahwa Engkau adalah jaminan kami. Kenaikan-Mu ke surga adalah jaminan bagi kami umat percaya. Keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Engkau telah nyatakan kemenangan-Mu Tuhan. Engkau boleh naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami di sana. Kiranya kami menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan, yang boleh menempati rumah yang sudah Engkau sediakan di sana. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami bersatu hati pada saat ini. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang bertugas pada saat ini. Baik itu pemain keyboard, pemandu lagu, pembawa acara, juga setiap kami yang terlibat dalam live streaming saat ini Tuhan. Tim multimedia juga Tuhan berkati. Beri kami kesehatan selalu, agar kami selalu melayani Engkau Tuhan, agar kami selalu penuh sukacita, memberi diri kami untuk hidup di ladang Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Beri kami kesehatan, kekuatan setiap kami yang bertugas pada saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami Pemuda Batra Pantoloan yang saat ini kami tidak begitu mengetahui keberadaan mereka. Namun dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan Yesus melengkapi mereka. Tuhan Yesus menjaga mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, kami mau bawa Tuhan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu saudari Cindy Lauwo, juga saudari Sandra Saulia yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus lindungi mereka, berkati mereka Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Biarlah mereka menjadi kuat kemudian sehat, agar di hari-hari berikutnya Tuhan mereka boleh terlibat kembali untuk ibadah-ibadah selanjutnya dan melayani Engkau. Bagi setiap keluarga yang menjaga mereka Tuhan Yesus berkati. Beri keluarga mereka kekuatan dan kesehatan. Tim medis yang sedang menjaga saudari Sandra pada saat ini Tuhan Yesus berkati. Biarlah kesembuhan akan terjadi pada saudara kami yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Allah. Begitu juga kami mau berdoa bagi setiap pemuda Batra Pantoloan, dari ketua sampai anggota Tuhan. Tuhan Yesus berkati kepengurusan mereka. Biarlah mereka ya Tuhan boleh selalu bekerja dengan bertanggung jawab hanya di ladang Tuhan, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Begitu pula setiap anggota pemuda Batra Pantoloan, Tuhan Yesus berkati dimanapun kami berada. Setiap pekerjaan, usaha kami Tuhan Yesus berkati. Bahkan setiap orang yang memiliki pergumulannya masing-masing Tuhan Yesus berkati. Setiap orang, setiap pemuda Batra Pantoloan yang mungkin pada saat ini Tuhan memiliki pergumulan tentang pekerjaan, pendapatan, bahkan sakit penyakit, Tuhan Yesus berkati mereka. Kuasa-Mu melingkupi mereka semua Tuhan. Cita-cita dan pengharapan mereka Tuhan Yesus berkati. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk setiap kami
Kami juga mau berdoa untuk Gereja Bahtera Pantoloan, dari pendeta, majelis hingga setiap jemaat kami. Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan. Ibu pendeta dan juga segenap majelis Tuhan Yesus berkati. Kuatkan dan sehatkan mereka selalu Tuhan untuk terus melayani Engkau. Biarlah kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan Yesus berkati mereka. Sehingga ya Tuhan, boleh mereka mempersiapkan diri untuk kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Biarlah mereka boleh dikuatkan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka satu persatu. Juga jemaat Bahtera Pantoloan Tuhan Yesus berkati. Kami tahu Tuhan Engkau tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjamah kami semua. Entah ada jemaat Bahtera Pantoloan yang mungkin sedang sakit, Tuhan Yesus berkati. Orang-orang tua kami Tuhan yang lanjut usia, Tuhan Yesus berkati mereka. Kiranya di masa-masa tua mereka Tuhan, mereka selalu berpegang teguh kepada-Mu, sehingga iman percaya mereka Tuhan di masa tua mereka semakin kuat hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua kami Tuhan, mama, papa, Tuhan Yesus berkati. Jauh dekat bersama kami atau tidak bersama kami saat ini, Tuhan Yesus berkati mereka. Beri mereka kekuatan, kesehatan selalu. Beri berkat-Mu Tuhan yang berlimpah atas mereka. Biarlah mereka diberikan kesabaran, kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami anak-anak. Juga dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus berkati. Dalam menafkahi kami anak-anak Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami membawa doa kami juga Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, dari presiden sampai pelosok desa. Apapun yang menjadi program-program pemerintahan kami Tuhan Yesus berkati, terutama dalam menangani COVID-19. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Hikmat Tuhan kiranya Tuhan curahkan atas pemerintah kami, sehingga apa yang mereka lakukan ya Tuhan, itu semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk tim medis di negara kami ini Tuhan. Mungkin ada banyak pergumulan mereka Tuhan, tidak dapat bertemu dengan keluarga, bahkan ya Tuhan banyak yang meninggal dunia, banyak yang kecewa. Namun kami percaya Tuhan Yesus memberi sukacita, Tuhan Yesus penghibur. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu ada bagi setiap mereka yang bekerja di rumah sakit. Biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu anugerahkan kepada tim medis kami di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami umat Muslim di Indonesia yang pada saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Tuhan Yesus berkati mereka, perlengkapi mereka dengan sukacita. Bahkan di tengah-tengah COVID-19, mari Tuhan biarkan mereka tetap bersukacita. Kemudian kami sebagai umat beragama selalu bersatu, selalu ada perdamaian dalam kami Tuhan, sehingga ya Tuhan Indonesia selalu aman dan tentram. Kami mau bawa Tuhan bagi virus corona yang masih menyelimuti kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan virus ini boleh Engkau hancurkan, karena kami tahu Tuhan Engkau begitu dahsyat. Orang buta Engkau sembuhkan, orang tuli Engkau buat dapat mendengar, orang kusta Engkau tahirkan, bahkan orang mati Engkau bangkitkan. Hanya kecil virus corona ini bagi-Mu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, jika memang di dunia ini belum ada obatnya, Engkaulah sumber segala obat. Engkau dokter di atas segala dokter. Pulihkan negara kami ini ya Tuhan dari virus yang sedang kami rasakan pada saat ini. Setiap orang yang sakit dan positif corona Tuhan Yesus berkati. Hibur mereka Tuhan, beri mereka kekuatan agar mereka boleh sembuh. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini yang menjadi doa kami, yang kami hanya alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri.
terjadi di sini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Allah pohon segala kasih karunia dan damai sejahtera akan memberkati kita sekalian dalam Kristus Yesus sekarang dan kekal selama-lamanya. Amin. Tutup ibadah kita dengan menyanyikan doa Yabes.
Devia Belinda Kasih Hayam. Jangan lupa follow Instagram dari Yot Bahtera Pantoloan @Yot Bahtera Pantoloan, dan jangan lupa subscribe di YouTube channel Bahtera, Yot Bahtera TV. Tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah live streaming minggu depan. Shalom.